tadi teman-teman udah dengerin sendiri ya terkait kenapa sih cyber security itu benar-benar sangat diperlukan sekarang ini gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya itu kan tadi yang dijaga adalah datanya kita. Nah, sebenarnya data yang dijaga itu apakah sebenarnya kan database sendiri kan punya autentikasi sendiri gitu kan ya. Dan itu seharusnya udah cukup aman. Dia harus tahu IP-nya dulu, harus tahu mungkin username sama admin pass-nya. So yang menjadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya yang gimana secara menjaganya? Apakah dari segi di database-nya yang dijaga atau mungkin dari segi infrastrukturnya yang dijaga atau gimana? Oke, jadi kalau ngomongin apa sih yang mesti dijaga ya di dalam satu cyber security, dari semua aspek mesti dijaga. Jadi dari database security-nya sendiri mesti dijaga. Apa sih yang mesti dijaga? Siapa aja yang boleh akses data, siapa aja yang boleh narik data. Kalau ada narik data gede itu mesti ada alarmnya gitu. Jadi contoh misalkan, kan database kan namanya database ya, nggak mungkin cuma nyimpen 10 atau 20 data. Pasti kan nyimpennya sampai mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Mungkin kalau ada perusahaan yang gede nih, nyimpennya itu mungkin bisa sampai jutaan data ya. Kalau mau narik pasti kan lama dong, narik data. Ya. Nah, kita ngomongin narik data nih. Nah kalau misalkan narik data itu udah sampai banyak banget, ini mesti ada alarmnya nggak? Karena kalau kita ngomongin di beberapa perusahaan ya, kalau ntar mungkin ada beberapa artikel yang bisa dicantumin, itu kalau misalkan dia sudah narik lebih dari berapa persen data, itu akan ada muncul alert dan mesti muncul beberapa step gabungannya. Jadi contoh, setiap berapa persen tuh mesti di-approve. Oh, bahkan query pun harus di-approve gitu? Query pun harus di-approve kalau query sudah dalam bentuk yang besar. Oh, oke. Saya baru tahu itu. Nah, jadi itu sebenarnya policy yang dibilang ribet nggak ya ribet ketika kita mau migrasi data atau kita mau pindah migrasi database gitu ya. Itu kompleks. Tapi ya lagi kita mesti tahu nih ya bahwa kalau kita mau mentingin security ya berarti kita mesti siap-siap nih ngorbanin comfort nih, kenyamanannya. Ya tapi itu memang drawbacknya sih. Nah itu kita ngomongin database security ya. Nah tapi masalahnya ada lagi nih, kadang-kadang orang yang setup tadi ya mungkin orang-orang yang baru lulus dan dia belum punya pengalaman di bidang security. Atau mungkin dia belum pernah pengalaman kena breach ya, belum ya, namanya juga baru lulus ya. Mereka tuh belum mengerti tuh kenapa sih kita bikin database tuh mesti pakai hak akses. Kenapa sih yang boleh ngakses data ini cuman ini? Kenapa sih kalau misalkan ngambil data banyak-banyak tuh mesti ada alertnya, ada alarmnya? Ya karena kalau misalkan kita dijebol nih, anggaplah gini, kita punya server kita dijebol nih, pakai hak akses tertinggi, ya kalau di Linux mungkin root gitu ya, atau admin lah ya di Windows. Ya, root. Nah, kalau pakai root kan root bisa semuanya tuh. Benar. Nah berarti dia sudah ngelewatin tadi tuh, yang namanya hak akses. Jadi dia nggak butuh lagi hak akses, dia tinggal masuk aja ke MySQL-nya, dia pakai command line, ya ditarik aja semuanya. Nah tapi kalau misalkan data yang besar ditarik, siapapun yang narik dia muncul alarm, ini root aja bahkan pasti akan nge-trigger alarmnya. Nah inilah kenapa dibilang database security itu penting juga dipikirin. Oke. So tadi kan kalau kita misalkan ngomongin pencurian data kan otomatis data sendiri kan pasti tersimpan di dalam server database gitu kan ya. Nah ada nggak sih kayak apakah cyber security juga itu mencakup apa yang ada di front end? Front end itu dalam artian mungkin ada nggak kayak mungkin yang pernah terjadi gitu kan, kalau data leak ya database gitu, tapi sampai kejadian itu leak, apakah ada sesuatu yang salah pada bagian front end-nya gitu? Kalau ngomongin di bagian front end doang ya, kalau front end doang sih nyambungnya ke database ya, kayaknya enggak sih. Kalau sudah ngomonginnya kenanya database nih kita ngomongin nih, kalau kenanya database itu harusnya sudah gara-gara codingan back end ya sih, karena kan back end yang biasa nggak query kan kalau front end kan ngurusinnya UI, UX-nya, nanti kan ke user lain, user ngeliatnya gimana. Nah tapi ada nggak nih serangan yang masuk itu lewat front end? Benar itu. Ada. Cuman itu biasa nggak nyambung ke database. Berarti nggak bisa dibilang prioritinya mungkin minor lah, tapi bisa juga diserang melalui front end-nya gitu. Bisa, dan ini lagi kalau secara kita ngomongin teori resiko ya, ini resiko salah satu yang bisa dipindahkan ke user. Jadi contohnya ini biasanya gara-gara user yang ceroboh makanya bisa kena hal seperti ini. Jadi contoh gini, misalkan kita sering nih masuk ke website, anggaplah yang sering mungkin teman-teman sering masuk itu ke website nonton drama gratis. Biasa kamu sebut drama apa ya, mau drama China, drama Barat, drama Korea lah ya. Tapi karena itu kan ngomonginnya front end tuh, tapi ternyata karena memang sudah terlalu banyak iklan, mungkin ada satu iklan nih yang diinjek. Nah ternyata iklan ini pas diklik itu bukan ke iklan, tapi ngarahin dia ke halaman lain yang isinya itu malware.
I see. Kita ngomongin malware mungkin nggak yang susah lah. Jadi malware ini dia cuma masuk ke komputer kita dan dia bisa ngedownload apapun. Di garis bawah ya dia bisa ngedownload apapun. Nah gara-gara dia bisa ngedownload apapun ini, ya dia download lah malware selanjutnya yang bisa ngambil apapun sekarang. Oh, berarti ada step-stepnya terlebih Ada dahulu step-stepnya. ya. Nah tapi salahnya di mana? Salahnya adalah kalau kita lihat gara-gara dia klik di awal. Dan dia nggak nyadar nih bahwa yang dia klik itu adalah buat dia itu download malware. Tapi mungkin di situ dibilang kalau mau nonton mesti pakai aplikasi yang ini loh. Nah karena dia nggak paham, orang ini nggak paham nih dia download. Padahal sebenarnya ya kalau mau download video ya sudah ada embednya gitu di sana kan, dia tinggal nonton aja. Cuman karena kembali lagi orang ini nggak paham, ya dia download. Makanya bisa dibilang ini tuh bisa dimitigasi dengan cara resikonya dipindahin ke user. I see, oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa ya cyber security itu ya apa yang mencakup di front end iya, tapi juga mencakup yang tapi majority-nya itu apa yang mencakup di belakangnya di back end-nya yang berhubungan sama database-nya kira-kira kayak gitu ya. Ya mungkin kalau mau disimpelin bisa dibilang gini ya. Jadi kalau front end itu biasanya akan nyerangnya langsung ke user. Benar. Atau kita biasanya ada istilah di cyber security itu namanya client side exploitation. Nah satu lagi kalau kita mau nyerangnya ke server kan, kalau servernya berarti kan megangnya kayak database, terus programming backend. Kalau misalnya kita lihat device halaman depannya di device jadi diganti gitu kayak you have been hacked by siapa. Nah itu tuh server side exploitation. Jadi servernya yang dieksploit. Kalau yang tadi tuh kliennya yang dieksploit. Jadi tekniknya gimana? Tekniknya ada banyak banget. Mungkin nanti kalau sempat di beberapa video selanjutnya kita akan jelasin lah ya teknik-tekniknya. Siap. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya, udah cukup paham ya terkait mengenai sebenarnya cyber security itu cara ngejagainnya gimana sih, apa yang dijagain. Nah tadi udah saksikan, jadi nontonnya jangan di skip ya, soalnya di skip bisa ini ya terhilang ya. Bisa hilang. Dan mungkin ini agak teknis ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang non teknis kalau misalkan nanti punya pertanyaan atau punya hal yang mau ditanyain gitu, jadi mungkin bisa disampaikan ya di komen kali ya. Di komen atau ntar kita cantumin Instagramnya Pak Yohan di bawah ya. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Sampai ketemu di video yang mendatang.